Ibu Bapak, Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Anwarjen. Sehari-hari melayani di belakang layar, yaitu di dapur penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami ini chef ini, tukang-tukang masak Alkitab, ya. Masakannya itu baru jadi lama sekali, Ibu Bapak Saudara. Ada yang tahu berapa lama untuk mengerjakan satu Alkitab? 5 tahun? Terlalu pendek. 10 tahun, ya lumayan panjang. Kami butuh kadang-kadang 15 sampai 20 tahun. Karena itu mengerjakan Alkitab ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Dan tentu juga persiapan ya, karena di Lembaga Alkitab Indonesia, di Departemen Penerjemahan, tenaga-tenaga ahlinya memang harus dididik dalam bahasa-bahasa asli. Bahasa Ibrani, bahasa Aram ada sedikit di Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Ezra dan di Kitab Daniel. Lalu untuk Perjanjian Baru kami harus belajar secara sungguh-sungguh bahasa Yunani. Ya, jadi luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang serba tahu bahasa, karena itu Dia ingin menyapa kita kembali dalam bahasa yang komunikatif, yang kita mengerti, yang sesuai dengan identitas kita, yang merupakan bahasa hati kita. Nah, terima kasih Lembaga Kitab sungguh bersyukur diberi kesempatan pada hari ini untuk memberi semacam penjelasan, ya, yaitu mengenai terjemahan terbaru yang terbit tahun lalu bulan Februari. Itu kami sebut singkatnya terjemahan baru edisi kedua TB2. Nah, tentu pertanyaannya adalah, ini firman Tuhan kenapa berubah-ubah? Itu sering ditanyakan kepada kami. Ya, ini namanya juga Alkitab terjemahan baru. Kenapa dibarui lagi? Ya, yang baru ternyata masih bisa jadi lama, Ibu Bapak Saudara. Itulah memang ya. Sehingga dalam waktu kira-kira setengah abad, yang sekarang disebut baru akan menjadi lama kembali. Itu proses bahasa manusia. Nah, izinkan saya memperkenalkan sebuah lintasan sejarah dan juga apa yang kita sudah hasilkan bersama ya. Ini bukan hanya pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia, tapi ini juga pekerjaan bersama gereja-gereja, baik Protestan maupun Katolik. Next. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu, Alkitab pertama kali diterjemahkan di Nusantara sebelum ada Indonesia, kira-kira 400 tahun yang lalu. Yang mengerjakannya adalah seorang saudagar VOC, bayangkan. Ya, saudagar VOC yang kerjakan. Dan namanya Albert Conner Rule. Dia tidak belajar teologi, tapi dia tahu bahasa Melayu. Karena itu dia pikir orang Melayu tentu tidak kenal pohon ara. Dia ganti pohon ara menjadi pohon pisang. Nah, kira-kira tepat atau tidak ini? Nah, boleh saja ya, bukan berarti semuanya harus persis seperti di Palestina. Tapi dalam konteks yang satu ini, yaitu Injil Matius pasal 24-32, memang kurang tepat. Karena ketika Yesus berbicara tentang pohon ara, di situ pohon ara itu menjadi petunjuk musim. Kalau musim panas akan tiba, daunnya akan melembut. Saya tanya dulu kita semua, di mana daun pisang? Di mana dahan pisang itu? Ada? Tidak ada. Karena tidak ada dahannya, dia tidak bisa menjadi petunjuk musim. Ini terjemahan menarik, sayangnya kurang tepat. Meskipun demikian, ini terjemahan penting. Karena ini adalah jejak pertama Alkitab di bumi Nusantara. Hanya 18 tahun sesudah terbitnya The King James Version. Luar biasa ya? Ya, kita punya catatan sejarah yang banyak tidak diketahui. Nah, tentu ini sulit dimengerti ya, karena bahasanya bahasa Melayu dulu. Lanjut. Nah, kalau kita melompat, kita bertemu dengan sebuah terjemahan yang juga sangat penting. Namanya terjemahan Ledecker. Penerjemahnya Dr. Melchior Ledecker. Nah, Ibu Bapak bisa lihat
ternyata di situ banyak bahasa Melayu yang mengandung unsur bahasa Arab. Kelahiran Yesus Kristus diterjemahkan sebagai Maulid Isa Al-Masih. Coba. Jadi jangan pikir terjemahan Alkitab itu semuanya harus dari bahasa Melayu saja tanpa pengaruh bahasa lain. Sejak awal bahasa kita selalu dipengaruhi oleh berbagai bahasa. Makanya lihat Alkitab, Allah, Roh Kudus, bahkan yang kecil-kecil ya, miskin itu bahasa Arab. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ternyata begitulah bahasa berubah sampai-sampai kita tidak tahu lagi sumbernya. Saya masih ingat pertama kali saya menjejak kaki di Amsterdam, untuk pertama kalinya saya melongo. Ternyata kamar itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Belanda. Nah, singkat cerita, kita sampai ke Alkitab terjemahan lama. Ini terjemahan darurat. Karena Alkitab terjemahan baru yang luas dipakai gereja-gereja belum jadi. Maka untuk sementara digabung dua terjemahan Melayu, yaitu terjemahan Klinker, Perjanjian Lama, dan terjemahan Bode, Perjanjian Baru. Ya, itu kira-kira tahun 1958. Ini disebut terjemahan darurat. Meskipun darurat karena dipakai terus-menerus, lama-lama jadi berurat. Nah, dia mengakar dia dalam kehidupan umat. Pada waktu Alkitab terjemahan baru terbit tahun 1974, wah banyak yang protes. Kenapa? Ayat hafalannya berubah. Nanti juga ayat hafalan akan berubah ya, tapi tidak terlalu banyak. Mari kita lihat contohnya. Next. Oh ya, tadi saya lupa memberi aba-aba ya. Next. Ya, ini sebuah contoh ya. Kalau mau melihat perbedaan-perbedaan terjemahan. Terjemahan lama itu biasa dibuka dengan bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu laut yang ketutupan kelam kabut. Dan roh Allah berlajang-layang di atas muka air. Ditulis berlajang-lajang ya. Nah, terjemahan berikutnya, ini sebenarnya adalah terjemahan Katolik. Kitab Kudus. Itu terbit pada tahun 1970. Jangan kita lupa, sebenarnya dulu di Indonesia ini hampir ada dua terjemahan yang terpisah. Katolik juga sudah menerjemahkan sendiri. Timnya adalah tim yang tangguh sekali. Para pakar kitab suci yang terdidik di mana-mana, terutama di Roma dan di Yerusalem. Ya, tim LAI juga tangguh, tapi ini juga sama tangguhnya. Kita tidak bicara hanya soal kompetensi, tapi kita bicara soal kompetisi. Itu sebelum Konsili Vatikan kedua. Nanti sesudah Konsili Vatikan kedua, itu tahun 1965-an, Gereja Katolik membuka diri dan mulai ada kerjasama dengan gereja-gereja lain, termasuk dengan lembaga-lembaga Alkitab sedunia, United Bible Societies. Nah, mereka sudah sempat terjemahkan Alkitab, namanya Kitab Kudus, diterbitkan di ND, Flores. Bunyinya begini: pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun bumi itu kalang kabut dan kosong. Kegelapan menutupi samudra purba dan ruh Allah melayang di atas muka air. Ya, bumi ini kalang kabut, Ibu Bapak, bayangkan. Seperti apa bumi kalau kalang kabut? Ya. Nah, itulah. Nanti terjemahan ini meskipun sudah terbit, ini akan dipakai hanya untuk edisi studi terbatas. Karena tim Katolik memutuskan, ini dengan persetujuan dari para uskup tentunya, untuk bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini momentum sejarahnya. Nah, kalau mau lihat contoh-contoh bahwa next, memang suatu terjemahan tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Nah, ambil contoh kata ganja. Siapa yang pernah menemukan kata ganja dalam Alkitab, Ibu Bapak? Ada yang pernah menemukan? Kalau belum pernah menemukan, tandanya belum tuntas baca Alkitab. Sederhana, ya. Mari mengaku, siapa yang belum bertemu kata ganja belum baca Alkitab tuntas. Itu ada di dalam kitab Raja-Raja. Itu bagian dari
bangunan. Nah, sekarang dalam terjemahan baru edisi kedua, TB2, dibunyinya adalah tiang. Karena kata ganja itu berasal dari bahasa Ibrani, koteret, shif ala koteret ha'echat, shif ala koteret hashenit. Amin. Diam-diam aja ya kalau udah pakai bahasa yang lain ya. Nah, jadi upaya untuk meremajakan terjemahan Alkitab itu suatu keniscayaan. Kalau tidak nanti Alkitab kita menjadi sebuah buku yang usang. Bahasanya makin lama makin sulit dimengerti. Terutama bukan hanya untuk generasi kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Next. Lalu apa yang terjadi? Kalau tadi saya katakan tim Katolik, tim LAI tidak kerjasama. Lalu sesudah konsultasi Cipayung, itu bulan Juni tahun 1998, di situ hadir pimpinan gereja, ada juga utusan dari pendidikan teologi, ada juga pengamat Katolik. Dan waktu itu sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sekarang disebut KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Pater Jack Ward, ternyata menghadirkan sebuah ceramah. Ceramahnya adalah tentang satu dokumen yang 5 bulan lalu ditandatangani di London. Di dalam dokumen itu disepakati, Katolik dan Protestan dan gereja lain sebaiknya bekerja sama dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Misalnya, untuk gereja Katolik, memang kitab suci itu harus ada bagian Deuterokanonika. Kalau tidak, itu bukan kitab suci yang utuh. Jadi mereka bersedia bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia hanya dengan satu syarat, supaya Lembaga Alkitab Indonesia juga menerbitkan Deuterokanonika. Wah, ini luar biasa ini Ibu Bapak ya. Andai kata ini tim egoisnya tinggi, gak mungkin terjadi kerjasama. Ini pengorbanan yang tidak main-main, karena saya sendiri sudah melayani di Lembaga Alkitab 32 tahun. Dan saya tahu betapa melelahkan menerjemahkan Alkitab. Betapa membutuhkan ketelitian dan juga kompetensi. Dan tiba-tiba andai kata pengurus Lembaga Alkitab mengatakan tidak jadi terbit. Wah, sakitnya bukan di sini lagi, di mana-mana Ibu Bapak Saudara. Nah, tapi itulah catatan kita. Next. Alkitab kita sejak saat itu adalah Alkitab ekumenis. Tidak banyak yang tahu Indonesia adalah contoh pertama di dunia Alkitab ekumenis. Prancis menyusul beberapa bulan kemudian, kita adalah contoh pertama. Dan sampai sekarang kita pertahankan. Kalau ada penerjemahan Alkitab, termasuk juga TB2 ini, pakar-pakar Katolik, Protestan ini yang paling banyak ya, ada yang versi Reform, Lutheran, Baptis, segala macam Protestan ini. Tapi bekerja sama untuk menghasilkan terjemahan yang sebaik mungkin. Dan sampai sekarang itu kita pertahankan. Next. Nah, sekarang saya masuk ke intinya. Mengapa terjemahan baru masih diperbarui lagi? Pertama, tentu perkembangan bahasa. Contoh ganja di atas itu tidak terbantahkan ya. Jelas, siapa mau cari ganja ada di Alkitab. Tapi artinya bukan narkoba. Kedua, studi Alkitab, studi Biblika itu berkembang. Misalnya pada tahun 1947 di dekat Laut Mati ditemukan Dead Sea Scrolls, gulungan-gulungan Laut Mati. Wah, itu besar pengaruhnya Ibu Bapak. Alkitab kita ini kan sudah disalin selama ribuan tahun. Nah, ketika ditemukan gulungan kitab Nabi Yesaya, salinan tertua, itu usianya 2200 tahun. Para ahli berdebar-debar ya, kenapa? Wah, bagaimana mungkin dalam rentang sekitar 1000 tahun lebih, Alkitabnya itu masih tetap sama. Mereka bandingkan kata demi kata. Dan kesimpulannya adalah, luar biasa teliti Alkitab kita disalin. Perbedaan utamanya soal ejaan. Tapi di bagian-bagian tertentu, ketika naskah-naskah di kemudian hari ada bagian-bagian yang kabur. Nah, terjemahan kuno, salinan-salinan terkuno itu sangat membantu kita untuk melihat kembali. Oh, rupanya yang kabur ini adalah ini. Ya, jadi itu kita perhitungkan di dalam penerjemahan Alkitab.
tentu saja ilmu pemahaman Alkitab, teks Alkitab, maknanya dan lain-lain itu berkembang. Ya, King James itu sangat disukai oleh sebagian penutur Inggris. Tapi kita harus akui itu terbatas. Karena seahli-ahlinya tim penerjemah King James itu 400 tahun lalu pengetahuannya. Sekarang ini luar biasa kemajuan pemahaman kita tentang Alkitab. Dulu naskah itu disembunyi-sembunyikan, sekarang apalagi di era digital, sekarang semua naskah itu diterbitkan. Naskah Laut Mati itu bisa dilihat di situs Israel. Lengkap, mau diperbesar sebesar apapun bisa. Ini zaman keterbukaan. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Ya. Lalu ilmu penerjemahan tentu juga berkembang. Izinkan saya meneruskan dengan beberapa contoh. Next. Jadi kalau kita ingin membarui Alkitab, kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya tanda baca ya. Kalau kutipan itu biasanya titik 2. Sekarang menurut EYD, ejaan yang disempurnakan itu pakai koma. Wah, itu saja berapa puluh ribu. Kedua, kata daripada sebagai contoh ya. Dalam Alkitab TB tertulis 2 kata, dari, pada. Sekarang daripada disatukan itu hanya digunakan untuk perbandingan. Contohnya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau tidak untuk perbandingan, maka kita harus coret salah satu. Misalnya, doa Bapa kami ya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada atau dari. Ya, silakan. Mana ini yang lebih tepat? Dari atau daripada? Dari. Bagus. Nanti tolong doa Bapa kami dikurangi padanya ya langsung. Ya, begitu contohnya. Next. Kata usang. Misalnya ini. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Itu kata Nabi Amos. Ya. Padahal kalau TB menjadi ipuh. Saya sudah tanya pembaca Alkitab ya. Mau generasi tua, generasi muda, tidak ada yang tahu apa itu ipuh. Padahal itu adalah racun pahit dari getah, akar dari pohon yang memang pahit getahnya. Ya. Contoh lain adalah dari Perjanjian Baru. Abraham memperanakkan Ishak. Silakan dicek di Google di mana-mana. Memperanakkan itu hanya muncul di Alkitab, Ibu Bapak Saudara. Ya, saya baru kembali dari Malaysia kemarin. Karena saya juga membantu tim Alkitab Malaysia. Tahun ini terbit, mari kita doakan. Untuk pertama kalinya mereka akan punya Alkitab dalam bahasa Malaysia. Di sana mereka masih pakai kata beranakkan, masih bisa. Kalau kita tidak bisa lagi, karena bahasa Indonesia ternyata lebih cepat berubah daripada bahasa Melayu di Malaysia. Di sini kita harus pakai Abraham mempunyai anak, namanya Ishak. Nah, supaya nggak terlalu panjang kita ganti dengan koma. Ya. Next. Buyung. Nah, apa ini buyung? Siapa yang tahu satu buyung berapa isinya? Banyak yang tebak-tebak. Saya pernah dengar ada yang bilang paling-paling 1 gayung. Tidak. 1 buyung itu ternyata isinya besar. Karena untuk membasuh diri ya, isinya 2-3 buyung 1 tempayan itu ya. Berarti berapa? 80 sampai 120 liter. Kalau ada 6, hitung sendiri berapa banyak. Berarti air yang dipakai di kana itu kira-kira 600 liter. Kalau semuanya diubah jadi anggur, hitung sendiri banyaknya. Jangan tanya saya berapa banyak yang diminum. Ini menarik Ibu Bapak ya, perubahan bahasa itu ya. Nah, saya tanya teman-teman di Malaysia kemarin, oh ternyata kata buyung itu di sana sangat biasa dipakai sampai sekarang. Itu contoh perbedaan kita, perbedaan bahasa ya. Next. Ya, contoh lain. Kalau kita kenal kata dahsyat, pasti ya. Dahsyat sekarang artinya hebat, luar biasa. Kita lupa dulu dahsyat itu artinya apa? Menyeramkan, mengerikan. Maka lihat ini.
Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Kalau sekarang itu artinya bikin hebat. Padahal maksudnya sesuai dengan bahasa Ibrani-nya, balahot, mengerikan. Maka harus diubah karena menimbulkan salah pengertian. Kata keji, sekarang ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kejam. Padahal dulu lihat, segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kalau dipahami sebagai kekejaman, salah. Yang dimaksudkan itu menjijikkan. Ya, itu dia. Itu dari bahasa Ibrani to'eva. Memang kami biasanya harus lihat bahasa aslinya supaya tidak salah terjemahan. Next. Dan ini kata-kata yang sensitif. Saya tidak tahu apa di dalam jemaat ini ada orang Batak misalnya atau ada orang Jawa, minimal tahu bahasanya ya. Ada kata-kata tertentu yang dalam TB itu tidak dapat diucapkan. Karena itu kata-kata yang tabu. Ya, contoh pertama ini saya tidak bisa ucapkan ya. Kenapa? Karena saya tahu bahasa Batak. Persis. Itu dia. Nah, contoh kedua itu dari bahasa Jawa ya. Itu juga tidak bisa diucapkan oleh orang Jawa. Karena itu sesuatu yang tabu. Nah, ini kami ganti dengan sinonimnya. Next. Bukan hanya bahasa. Kadang-kadang kami perhatikan juga perubahan makna. Saya ambil contoh. Ini contoh dari kalimat pertama Perjanjian Baru. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itu TB. Kami ganti menjadi samudra semesta. Nah, ini lama sekali dicari ini. Bertahun-tahun ini dicari ini. Tentu kami nggak berhenti ya, kalau berhenti nggak selesai-selesai ini. Pending, tunggu dulu sampai ada inspirasi. Kenapa? Karena kata samudra raya ternyata itu disalah mengerti. Orang pikir itu lautan Samudra Pasifik, begitu ya, Atlantik. Padahal dalam Alkitab kalau disebut wa'arat haita tohu waku bakosya alpene tohom yang merah itu adalah artinya air samudra yang ada di mana-mana. Jadi sebelum dunia ini ditata rapi oleh Tuhan, air melingkupi segala sesuatu. Laut baru muncul pada hari ketiga. Hari ketiga Tuhan ciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dengan air yang di bawah. Lalu air yang di tengah bagi dua, darat dan laut atau samudra. Begitu Ibu Bapak. Jadi lebih tepat, ini lama sekali baru dapat kata semesta. Pernah ada yang usulkan samudra purba. Wah, banyak pertanyaan, samudra purba apa ini? Ya, paling-paling yang senang kalau marganya purba. Next. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Jadi kosmologi Ibrani kuno seperti itu, air di mana-mana. Air itu adalah simbol kehidupan karena tanpa air kita mati. Air itu adalah simbol kematian karena terlalu banyak air kita juga mati. Itu dia, luar biasa filosofi di balik kosmologi ini. Dan Tuhan atur itu supaya tepat sesuai dengan kegunaannya. Next. Satu lagi contoh, kusta. Dalam Alkitab kita ini, di kitab Imamat, 2 pasal, banyak kata kusta. Dan kustanya ajaib sekali. Bisa muncul pada bulu domba, pada dinding. Wah, ini sampai kami tanya kepada dokter loh ini. Apakah memang ada gejala seperti itu pada kusta? Kalau seorang dokter, kalau dia teliti baca Alkitab, dia akan geleng-geleng kepala, heran. Ini kusta yang bisa nempel di mana-mana. Ya. Dan akhirnya kami pelajari ulang, ini lama sekali dipelajari. Ya, kami baca juga bahkan tulisan-tulisan kedokteran yang dikerjakan oleh para ahli Yahudi. Dan kesimpulannya adalah ini sejenis penyakit yang menajiskan. Kalau dia muncul pada kulit, itu namanya penyakit kulit yang menajiskan. Kalau dia muncul pada objek, tidak pakai kulit, penyakit menajiskan. Itu saja. Jadi ini termasuk perubahan yang signifikan. Nah,
Next, satu lagi. Mungkin ini ada contoh terakhir atau satu sebelum terakhir. Nah, dalam Alkitab kadang-kadang terjemahannya tidak salah, tapi menimbulkan salah pengertian. Sebagai contoh, ini kisah peralihan ya antara Nabi Elia kepada Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat Elia, maksudnya Elisa ya, dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ada yang merasa janggal atau tidak? Ini sejenis gejala gaib. Bayangkan kalau roh pendeta Anwar Chen bisa hinggap pada salah seorang di antara kita. Jadi apalah itu? Nah, ini karena terjemahannya terlalu harfiah. Bahasa Ibrani ruah itu banyak artinya. Arti paling mendasarnya angin. Ya, lalu napas, ini kan angin juga ini. Lalu apa? Kuasa, kekuatan di balik angin itu. Lalu ya, sesudah itu baru dia roh. Di sini konteksnya lebih tepat, kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Kuasa kenabiannya yang pindah, bukan rohnya itu yang pindah. Nah, next. Kadang-kadang persoalannya hanya soal kecil. En arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Lalu yang terakhir dikatakan firman itu adalah Allah. Sama enggak kata adalah di depan dengan adalah di belakang? Ini ternyata sulit dimengerti oleh para pembaca Alkitab. Kalau adalah yang terakhir itu mudah dimengerti. Itu kan seperti identik ya. Tapi yang depan itu apa artinya? Nah, disitulah kami memutuskan sebaiknya ini diterjemahkan lebih jelas. Pada mulanya sudah ada firman. Memang itu maksudnya. Jadi logos itu firman yang akan menjadi manusia Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan dia turut menciptakan dunia ini. Walaupun hanya perubahan yang kelihatan kecil, ini menolong pemahaman kita supaya menjadi lebih jelas. Dan ini benar-benar contoh yang terakhir. Next. Nah, untuk pertama kalinya dalam Alkitab TB2 ini akan digunakan kata gereja. Tidak di semua tempat ya, sebagian besar masih digunakan kata jemaat untuk menerjemahkan eklesia. Ya, memang di jemaat perjanjian baru ya sifatnya lokal, tidak ada gedung semegah ini. Orang kalau beribadah ya Pak, di rumah itu gereja. Makanya sampai sekarang jangan pernah lupakan, rumah itulah gereja. Itu unit gereja nomor 1. Itu jangan kita pernah lupakan itu. Nah, tapi kalau mau mengatakan gereja yang ada di mana-mana sebagai satu kesatuan, apa namanya? Jemaat besar, jemaat umum, jemaat agung. Nah, di situ kata gereja lebih tepat. Bahasa Inggris tidak punya persoalan itu. Karena church dalam bahasa Inggris bisa berarti jemaat lokal, bisa berarti jemaat yang luas, universal. Tapi dalam bahasa Indonesia di 6 titik jemaat kita terjemahkan sebagai gereja. Dan satu lagi, kadang-kadang kalau timbul salah pengertian, kita coba perjelas terjemahannya. Misalnya dalam kitab Wahyu, ini dari perkataan Yesus yang bangkit ya, Kristus yang bangkit. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. TB memuat permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ada pembaca yang kritis. Pembaca yang kritis ini bertanya, kalau Kristus permulaan dari ciptaan, berarti dia turut diciptakan. Wah, ini tidak boleh nih pemahaman seperti ini. Lalu kami lihat, oh bahasa Yunani adalah arche, arche berarti asal mula, sumber. Kalau begitu lebih baik diperjelas. Sumber dari ciptaan Allah. Ibu bapak saudara saya kira cukup ya. Contoh-contoh ini memberi gambaran, ada sedikit sejarah tadi, ada contoh-contoh kenapa diperlukan satu terjemahan yang lebih baru. Semoga ini bisa membuat kita semua melihat memang kita perlu mulai beralih dari TB ke TB2. Demikian penjelasannya. Tentu kalau ada nanti yang ingin bertanya, bahkan menggugat, silakan ya. Ini istilah gugat menggugat lagi rame sekarang, disukai. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya mengajak kita untuk hening sejenak, merenungkan kembali tentang firman Tuhan ini. Manusia berubah, masyarakat manusia berubah, bahasa manusia juga pasti berubah. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan kalau firman Tuhan ini diterjemahkan ulang, dibarui, tujuannya tetap sama. Supaya firman itu menyapa kita dan mengubah hidup kita. Amin.